Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 569, Ayah yang memproklamirkan diriku ada di sini 3. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Dia istri saya, pemilik saya, dan wanita saya. Apakah Anda puas dengan jawaban ini? Kulanyi berkata sambil tersenyum. Wajah gadis itu tiba-tiba berubah, dan fitur wajahnya yang cantik benar-benar berubah. Kau laki-lakiku. Beraninya kau berhubungan dengan wanita lain di belakangku. Rasa jijik memenuhi mata Kulanyi. Wanita ini penuh dengan dirinya sendiri. Yun Feng juga geli. Kapan Kulanyi menjadi suaminya? Wanita ini terlalu lucu. Biarkan aku memberitahu Anda. Dia orang yang aku inginkan. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang. Gadis itu melambaikan cambuk panjang di tangannya dan menatap Yun Feng dengan ganas. Yun Feng hanya mengangkat sudut mulutnya sedikit. Dia bukan barang. Kamu pikir dia milikmu karena kamu bilang begitu. Ada semacam hubungan di dunia ini yang disebut angan-angan dan ada semacam sikap yang disebut tidak tahu malu. Siapa yang kamu sebut tidak tahu malu? Gadis itu tersipu marah dan menggertakkan giginya karena marah. Cambuk di tangannya juga bergetar. Yun Feng terkekeh dan terus menambahkan bahan bakar ke api. Jika menurutmu begitu, maka jadilah itu. Beraninya kau. Gadis itu tiba-tiba berteriak saat cambuk panjang di tangannya menari-nari seperti bayangan. Ekspresi Little Fire dan Lan Yi benar-benar dingin. Beraninya kamu. Siapa wanita yang berani melakukan ini? Kedua binatang ajaib segera bergegas keluar dan berubah menjadi dua bayangan hitam, bergegas menuju gadis itu. Jika seseorang berani menyentuh tuannya, mereka pasti akan meminta masalah. Raungan serigala keluar dari tenggorokan api kecil saat tiba-tiba mengepalkan cakarnya ke depan dan memegang cambuk gadis itu dengan keras. Lan Yi bahkan lebih cepat. Dia langsung menembakkan bila angin dan cambuk gadis itu langsung terpotong setengah dari tengah. 7 cambuk awanku. Gadis itu tercengang ketika dia melihat cambuk yang terpotong menjadi 2. Api kecil sangat marah sehingga ingin menamparkan wanita sombong ini. Yun Feng berkata dengan santai, baiklah, kembalilah. Little Fire dan Lan Yi sama-sama melirik gadis itu dengan jijik dan kembali ke sisi Yun Feng. Gadis itu berdiri di sana, tercengang, dan melihat cambuk yang patah. Wajahnya menjadi lebih merah dan kemarahan di matanya membara. Kamu menghancurkan 7 awan cambuk yang diberikan ayahku kepadaku. Gadis itu tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Aku akan membuatmu membayar. Kemarilah. Saat gadis itu berteriak, 5 atau 6 ahli tingkat puncak komandan yang menjaga pintu segera bergegas masuk. Yun Feng menurunkan mata hitamnya. Wanita ini sangat marah. Tangkap orang itu hidup-hidup. Bunuh yang lain. Membunuh mereka semua. Teriak gadis itu. 4 atau 5 ahli tingkat komandan puncak segera menjadi suram dan aura mereka melonjak keluar. Yun Feng tiba-tiba mencibir. Bunuh kita semua. Itu terlalu sombong. Yun Feng membalik telapak tangannya, dan elemen api terang muncul seketika. Mereka terus berkembang di telapak tangan Yun Feng. Bola api yang begitu besar sepertinya membuat lawannya merasa sedikit mati rasa. Gadis itu juga sedikit terkejut. Elemen api yang terang menyinari wajah kecil Yun Feng dengan bintik-bintik kemerahan. Elemen api yang sangat besar tiba-tiba terpisah dari telapak tangan Yun Feng dan meledak ketika mereka terbang di depan beberapa komandan puncak itu. Ledakan. Suara keras bergema di seluruh aula cabang. Semua orang di aula cabang sangat terkejut dengan suara itu sehingga tubuh mereka menggigil. Mereka semua melihat ke tempat suara itu berasal, dan jantung mereka masih berdetak tidak nyaman. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa orang yang sedang berbicara dengan gembira di suatu tempat di aula cabang tiba-tiba membeku sejenak. Ketika Luosu mendengar suara yang menggetarkan bumi ini, dia tiba-tiba gemetar. Tuan Hao, yang sedang berbicara dengan seseorang, juga memiliki tatapan cemberut di matanya. Apa yang terjadi, Luosu? Luosu juga benar-benar bingung. Pada saat ini, seseorang datang untuk melaporkan bahwa suara keras itu datang dari nona muda. Baik Luosu dan Lord Hao segera mengubah ekspresi mereka. Lord Hao segera bangkit dan sangat tertekan dalam pikirannya. Tidak bisakah wanita muda itu patuh? Dia bersikeras untuk datang dan menyebabkan masalah di mana-mana setelah dia datang. Saya minta maaf. Sepertinya kita harus menundanya untuk saat ini,
Lord Hao memaksakan senyum pada orang yang duduk di seberangnya. Ada tamu terhormat lain yang datang bersama nona muda hari ini. Ini adalah tamu terhormat yang disambut oleh aula utama. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia datang dengan nona muda, Tuan Hao tidak memiliki hak untuk bertanya terlalu banyak. Tidak apa-apa, aku akan pergi bersamamu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Orang di sisi lain tidak enggan sama sekali. Dia berdiri dan membuat keputusan. Alis Lord Hao tiba-tiba melonjak beberapa kali. Tembakan besar memang melakukan hal-hal dengan cara mereka sendiri. Beberapa dari mereka dengan cepat datang ke daerah nona. Ketika mereka tiba di pintu, Tuan Hao melihat seseorang berdiri di sana dengan matanya yang tajam. Luosu, kamu memintanya untuk datang. Luosu juga tercengang ketika dia melihat seseorang. Pak, saya tidak. Bagaimana saya berani melakukannya tanpa perintah Anda? Tuan Hao bergegas dengan cepat. Dia tahu dengan jelas siapa yang memintanya untuk datang. Siapa lagi selain nona muda yang belum dewasa itu? Dia bingung. Bagaimana dia bisa menjadi putri pemimpin dengan kepribadian seperti itu? Dia disengaja, tidak masuk akal, dan tidak memiliki ketenangan seseorang yang melakukan hal-hal besar sama sekali. Pemimpin menyayanginya dan memberikan apapun yang dia inginkan. Dia bahkan mengeluarkan hadiah promosi untuk pria aneh. Lord Hao bergegas masuk dan melihat pemandangan yang sangat berantakan di tempat kejadian. Yun Feng hampir menghancurkan halaman ini. Itu penuh dengan kehancuran. Tidak ada satupun tanah yang utuh lagi. Rumah-rumah dan segala sesuatu yang lain juga hancur total di bawah serangan elemen api. Pecahan batu dan debu beterbangan kemana-mana, dan pusat kekuatan tingkat komandan puncak itu juga bersembunyi di sudut, terlihat sangat lucu. Pengeboman berlanjut, satu demi satu gelombang. Lord Hao menatap gadis yang berdiri di sana, pada ekspresinya yang tenang, senyum di sudut mulutnya, dan elemen api yang terbang keluar dari tangannya dari waktu ke waktu. Sebuah pikiran melintas di benak Lord Hao. Kalau saja Putri Hall Master setengah sekuat Yun Feng. Tuan Hao melihat sekeliling. Nona mudanya sudah bersembunyi di sudut dengan tubuhnya meringkuk. Lord Hao segera berteriak dengan marah, Yun Feng. Ini adalah cabang Bright Moon Hall. Apakah kamu akan menghancurkan tempat ini? Yun Feng hanya berhenti menyerang ketika dia mendengar suara itu. Dia tersenyum pada Tuan Hao. Kau mengundangku ke sini, kan? Bab 570, Ayah memproklamirkan diriku ada di sini, 4. Melihat bahwa elemen api berhenti menyerang, para ahli tingkat komandan itu tidak bisa tidak menghela nafas lega. Gadis yang bersembunyi di samping juga sedikit menjulurkan kepalanya. Ketika dia melihat Lord Hao, dia segera berlari. Hao Cheng, tangkap dia dengan cepat. Pelipis Lord Hao berdebar keras saat dia melirik gadis itu. Nona, apakah Anda mengundangnya ke sini? Gadis itu mendengus dingin. Apakah saya perlu meminta izin Anda untuk membawa seseorang ke sini? Pria itu adalah orang yang aku inginkan. Aku akan menyerahkannya padamu. Wajah Tuan Hao berkedut. Nona, apakah Anda tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Jika dia berani mencuri laki-laki saya, dia harus mati. Wajah Lord Hao tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah dia cukup tertekan. Melihat bahwa Lord Hao tidak bergerak, gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, Hao Cheng. Apakah kamu buta? Aku memintamu untuk menghabisinya. Apakah kamu tidak mendengarku? Kemarahan yang ditekan di hati Lord Hao melonjak sedikit, dan dia mengepalkan tinjunya di sisinya. Pada saat ini, orang yang telah berdiri di luar halaman untuk waktu yang lama tanpa membuat suara perlahan masuk. Dia melihat kekacauan di depannya dengan penuh minat, dan matanya penuh kegembiraan. Kau ingin menghabisinya. Sebuah suara dengan senyum datang. Tubuh Yun Feng sedikit gemetar dan dia perlahan berbalik. Dia melihat orang yang berjalan masuk dan hanya merasa bahwa, bagaimana mungkin. Gadis itu mengangkat alisnya sedikit. Ya, dia mencuri suamiku. Tentu saja, dia harus ditangani. Berbicara sampai saat ini, suara gadis itu tiba-tiba berubah menjadi ganas. Kulanyi tidak tahan lagi. Priamu, aku hanya bertemu denganmu sekali. Bisakah kamu tidak menempel padaku seperti lem? Apakah Anda tidak memiliki orang lain untuk membawa Anda? Apakah Anda harus berpegang teguh pada seorang pria tanpa malu-malu? Saya bilang saya punya istri yang akan segera memberi saya anak. Apakah kamu tuli atau terlalu bodoh untuk mengerti? Gadis itu tersipu. Rangkaian kata-kata yang entah dari mana mengejutkan semua orang, terutama Yun Feng. Pipinya agak merah.
Sebuah putaran tawa meledak, yang membuat gadis itu semakin malu. Hahaha. Orang yang tertawa sangat keras adalah orang yang baru saja masuk. Dia tampak seperti sedang tertawa sampai perutnya sakit. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Wajah Tuan Hao berkedut lagi. Itu sedikit. Kamu, gadis itu memelototi Kulanyi dengan marah dengan wajah memerah. Kulanyi mengangkat topeng di wajahnya dan mengungkapkan wajahnya yang tampan lagi. Ada jejak kegilaan di mata gadis itu, dan rasa jijik muncul dari mata Kulanyi. Aku merasa ingin muntah ketika kamu melihatku. Ini adalah wilayah aula bulan cerah. Saya putri pemimpin Bright Moon Hall. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Gadis itu sangat marah sehingga matanya merah. Dia meraung dengan suara serak, apa bagusnya wanita itu? Apakah identitasnya lebih tinggi dari saya? Saya putri pemimpin Bright Moon Hall. Dia pikir dia siapa? Ayahku bisa menghancurkannya seperti dia semut. Yun Feng berdiri di sana dan mendengarkan dengan acuh tak acuh. Kulanyi mencibir. Kupikir kaulah yang akan dihancurkan. Apa katamu? Baiklah, baiklah, baiklah. Tunggu saja. Bright Moon Hall tidak akan membiarkanmu pergi. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan muncul di wilayah Bright Moon Hall, atau Bright Moon Hall tidak akan membiarkan Anda hidup dalam damai. Tuan Hao tetap diam di samping. Apa yang dia katakan itu benar. Mempertimbangkan betapa Tuan Aula sangat menyayangi nona muda, dia memang akan melakukan itu. Pada saat ini, pria yang akhirnya berhenti tertawa tiba-tiba berkata, itu tidak akan berhasil. Tuan Hao tercengang. Apa artinya itu? Ini adalah bisnis Bright Moon Hall. Pria itu berjalan mendekat dan menatap gadis itu, yang juga sedikit terkejut saat ini. Senyum di wajahnya saat itu langsung menghilang dan digantikan dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Tubuh gadis itu bergetar karena tatapan itu dan dia sedikit terkejut dalam pikirannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang ini menatapnya seperti ini? Pria itu melihat sekeliling. Ketika dia melihat Yun Feng, dia langsung terlihat seperti angin musim semi yang hangat. Yun Feng menarik bibirnya dan melihat pria itu berjalan dengan langkah besar. Dia menyentuh kepalanya dengan tangannya yang besar. Putriku, mengapa kamu tidak meneleponku ketika kamu melihatku? Yun Feng tersenyum canggung. Bukankah ayah yang memproklamirkan dirinya ini tinggal di benua timur? Kapan dia datang ke benua barat? Apakah Mercenary Union di benua timur sangat bebas? Apa? Lord Hao tercengang dan matanya melebar. Gadis lengket itu juga tercengang. Dia melihat bola-bali antara pria di depannya dan Yun Feng, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ekspresi Luo Su benar-benar gelap. Anak perempuan, Yun Feng adalah putri tuan ini. Paman, tolong jangan mempermalukan dirimu sendiri, kata Yun Feng dengan suara rendah. Zanli tertawa terbahak-bahak dan mengusap kepala Yun Feng lagi. Dia hanya menarik tangannya setelah dia mengacak-acak rambutnya. Paman apa? Panggil aku ayah. Zanli berkata sambil tersenyum dan mengangguk pada Kulanyi. Nak, kamu menunjukkan keberanian yang cukup sebagai laki-laki putriku. Saya mengagumi Anda. Kulanyi tertawa. Itu semua berkat wanita itu. Dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya sampai mencapai tingkat tertentu. Tuan Zanli, dia, putrimu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Lord Hao akhirnya menemukan suaranya. Dia terkejut. Zanli punya anak perempuan. Apa yang terjadi? Sekarang kamu tahu. Dia putriku, Yun Feng, kata Zanli dengan suara kasar dengan ekspresi bangga. Dia melirik gadis yang tercengang di samping. Yue Hua, sebagai orang luar, aku seharusnya tidak peduli dengan urusan aula bulan cerah. Namun, Anda mencoba untuk mencuri laki-laki putri saya sekarang. Ini masalah yang berbeda. Wajah gadis itu menjadi pucat saat instruksi ayahnya melintas di benaknya. Pria ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dengan kekuatan dan latar belakangnya, bahkan ayahnya, Hall Master dari Bright Moon Hall, harus menghormatinya. Gadis itu perlahan menundukkan kepalanya. Sial, bagaimana dia bisa menjadi putri Zanli? Tuan Zanli, apakah dia putri angkatmu? Tuan Hao bertanya ragu-ragu. Wajah Zanli menjadi gelap. Dia putriku. Apa dia tidak mirip denganku? Bab 571, Ayah yang memproklamirkan diriku ada di sini, 5. Lord Hao hampir mengatakan bahwa dia tidak terlihat seperti dia. Wajah Zanli agak kasar, tapi fitur wajah Yun Feng sangat indah dan indah.
Meskipun Yun Jing memiliki wajah yang serius dan ayah yang serius, fitur wajahnya tampan, dan begitu pula Yun Sheng. Jika Yun Feng benar-benar putri Zanli, dia seharusnya terlihat lebih liar. Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Turunkan hadiah itu. Saya tidak ingin ada orang yang membuat masalah untuk putri saya. Jika perlu, saya akan berbicara dengan Yue Feng He sendiri. Lord Hao tertawa datar dan berkata bahwa dia akan meminta ketua aula untuk segera membatalkan hadiahnya. Yue Hua, yang berdiri di samping, tidak mengatakan apa-apa saat ini. Dia tidak memiliki aura mengintimidasi yang dia miliki saat itu. Zanli mengusap kepala Yun Feng dengan tangannya yang besar lagi. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Hal-hal memang sedikit tidak terduga. Ayah murahan ini menyelesaikan masalah ini hanya dengan beberapa patah kata. Tampaknya identitas ayah murahan ini tidak sesederhana seorang tokoh senior dari Mercenary Union. Zanli dan Yun Feng pergi, meninggalkan halaman yang hampir dihancurkan oleh Yun Feng dan 3 orang yang masih shock. Setelah waktu yang lama, Luo Su akhirnya berbicara dengan enggan. Tuan Hao, apakah Anda tidak tahu tentang ini? Wajah Hao Cheng menjadi gelap lagi. Bahkan ketua aula mungkin tidak tahu tentang ini. Zanli selalu menjadi penyendiri. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa orang seperti itu memiliki seorang putri. Dia beruntung. Yue Hua menggertakkan giginya dan berkata. Lord Hao menarik sudut mulutnya dengan canggung. Nona, masalah ini bukan lagi urusan kita. Mari kita jatuhkan saja. Petik 2. Yue Hua berdiri di sana dengan ekspresi ganas saat keengganan di hatinya terus melonjak. Dia tidak mau membiarkannya begitu saja seperti ini. Kedua orang itu mempermalukannya seperti ini. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah? Namun, bahkan jika dia tidak mau, lalu bagaimana? Bahkan jika dia menangis pada ayahnya, dengan Zanli di sini, ayahnya tidak akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Yue Hua mengepalkan tinjunya dan menggigit bibirnya. Mengapa dia sangat tidak beruntung? Dia adalah putri Zanli. Kita harus memberi tahu ketua aula tentang ini lebih cepat. Tuan Hao merenung sejenak. Nona, ayo kembali ke aula utama. Yue Hua menggertakkan giginya. Dia tidak bisa mendapatkan pria itu. Tanpa mengatakan apapun, Yue Hua berbalik dan pergi dengan marah. Lord Hao juga mengikutinya dengan cepat. Luo Su berdiri di sana dan mau tidak mau menyeka keringat di dahinya. Untungnya, dia tidak menyerang Yun Feng secara impulsif. Kalau tidak, apa yang akan terjadi padanya? Zanli dan Yun Feng meninggalkan aula cabang bersama-sama. Yun Feng berpikir bahwa ayahnya yang memproklamirkan dirinya datang ke benua barat untuk bekerja, tetapi dia tampaknya tidak terburu-buru sama sekali. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin menghabiskan waktu bersamanya. Menurut Zanli, tidak mudah untuk bertemu putrinya, jadi dia secara alami harus menemaninya. Yun Feng tidak berdaya. Dia tahu bahwa Zanli datang ke benua barat untuk melakukan sesuatu. Dia mungkin harus pergi sebentar lagi. Ayahnya ini cukup baik padanya, dan Yun Feng tidak menolaknya dalam pikirannya. Zanli suka membelai rambut Yun Feng, dan hanya berhenti ketika dia mengacak-acak rambut halus Yun Feng. Yun Feng menghindarinya setiap saat, tapi Zanli selalu mendapatkannya. Mereka berdua mulai bermain-main tanpa sadar. Mereka tampak seperti ayah dan anak yang menikmati kebersamaan satu sama lain. Tawa Zanli bisa terdengar dari waktu ke waktu. Yao Yao, yang telah menolak orang lain untuk mendekati Yun Feng, tidak menunjukkan agresi apapun terhadap Zanli sama sekali. Yao Yao telah mengikuti Yun Feng diam-diam. Ketika Zanli berjalan di sebelah Yun Feng, Yao Yao tanpa sadar mundur sedikit. Yun Feng tidak memperhatikan gerakan halus ini dan juga mengabaikan perilaku abnormal Yao Yao. Namun, Lan Yi dan Little Fire adalah binatang ajaib. Mereka peka terhadap perilaku Yao Yao. Setelah tinggal di Win Moon City selama beberapa hari lagi, Kulanyi tidak perlu menyembunyikan wajahnya atau bersembunyi lagi. Semuanya menjadi lebih mudah. Yao Yao tampaknya agak tahan terhadap Zanli. Akhirnya, ketika Zanli mencoba mengangkat Yun Feng di udara, Yao Yao tiba-tiba melepaskan tangan Yun Feng dan melangkah mundur. Zanli tertawa terbahak-bahak. Dia meraih Yun Feng dengan lengannya dan mengangkatnya. Yun Feng sangat marah. Cara memeluk ini untuk anak-anak dan itu terlalu memalukan. Dia tidak peduli dengan gerakan Yao Yao di saat panik. Yun Feng berbalik dan melarikan diri dari tangan Zanli. Zanli tertawa terbahak-bahak dan menyentuh kepala Yun Feng lagi. Putriku,
Bukan masalah besar membiarkanku memelukmu. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Paman, aku bukan anak kecil lagi. Mereka berdua mengobrol dan tertawa, dan Kulanyi bergabung dengan mereka. Tiga binatang ajaib mundur ke samping dengan tenang, dan Bakso duduk di kepala api kecil. Mata Yao Yao masih menatap Yun Feng. Dia bisa melihat keinginan di matanya, tetapi dia tidak berani mendekatinya. Lan Yi berjongkok dengan lembut. Yao Yao, apakah kamu takut? Yao Yao tiba-tiba berbalik dan menatap Lan Yi dengan pupil biru tapi vertikalnya. Ketakutan yang tersembunyi pada murid-murid itu membuat Lan Yi menangkapnya dengan tepat. Api kecil sepertinya memahami sesuatu. Itu meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan menatap Zhan Li, yang sedang berbicara dengan Yun Feng, dengan serius dengan mata hitamnya. Paman itu agak aneh. Lan Yi menyentuh kepala Yao Yao dan berdiri. Dia menatap Zhan Li dan mengerutkan kening. Jadi, kita semua merasakan hal yang sama. Bakso duduk di kepala Little Fire dan menangis. Api kecil mengangguk. Bakso mengatakan bahwa paman selalu memancarkan semacam aura yang mengejutkannya. Saya merasakan hal yang sama. Lan Yi mengerutkan kening. Aku merasakan hal yang sama. Orang itu mungkin sudah berada di level Lord, tapi, kenapa aku merasa sedikit takut dan tertekan? Lan Yi memandang api kecil. Kakak api, apakah kamu sama? Mata hitam api kecil berkilauan. Ah, ketika saya melihat paman itu, saya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Ketidaknyamanan ini bukan hanya karena penekanan kekuatan. Ini semacam ketakutan yang muncul dari lubuk hatiku. Ketika Yao Yao mendengar ini, pupil vertikal di matanya sedikit menyusut. Tiga binatang ajaib semua menatap punggung Zhan Li sambil berpikir. Api kecil tiba-tiba memikirkan sesuatu dan Lan Yi juga memikirkan sesuatu. Mereka berdua saling memandang dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Bab 572, Ayah yang memproklamirkan diriku ada di sini, 6. Ada satu orang yang bisa membuatku merasa sangat tidak nyaman. Mata hitam murni Little Fire berkilauan. Orang tua itu di kedalaman hutan berkabut. Setiap kali saya melihatnya, saya secara tidak sadar ingin melarikan diri. Petik 2. Mata biru Lan Yi berkilauan. Saya pernah mendengar Tuan Yao Guang menyebutkan keberadaan legendaris itu di puncak hierarki binatang ajaib. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang ini. Lan Yi mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu dan menatap api kecil. Little Fire menyipitkan mata hitamnya yang murni. Orang-orang itu hanya berada di level terbawah dari atas. Puncaknya masih tinggi di atas. Mata Lan Yi melebar tiba-tiba dan dia menatap api kecil dengan tidak percaya. Little Fire perlahan memutar kepalanya dan melengkungkan bibirnya. Aku hanya pernah mendengarnya. Aku ingin tahu siapa yang menyebarkan rumor ini. Itu hanya tidak populer di antara binatang ajaib. Petik 2. Lan Yi hanya merasa lega dalam pikirannya. Penjelasan ini terlalu mengejutkan. Yao Yao tetap diam, mungkin karena dia tidak mengerti arti kata-katanya. Dia kembali menatap Zhan Li. Lan Yi berkata, Saudara api, apakah menurutmu orang ini dan mereka yang berada di puncak hierarki? Api kecil terkekeh, dan giginya yang tajam bisa terlihat samar di sudut mulutnya. Mereka pasti terkait. Yun Feng tidak bertanya mengapa Zhan Li datang ke benua barat, dan Zhan Li juga tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak terlihat terburu-buru sama sekali, yang membuat orang berpikir bahwa dia datang ke benua barat untuk berlibur, atau mungkin dia baru saja menyelinap keluar. Itulah yang dipikirkan Yun Feng di benaknya. Tidak sulit bagi Zhan Li untuk melakukan hal seperti itu dengan kepribadiannya. Paman ini cukup mementingkan diri sendiri. Putriku, panggil aku ayah. Zhan Li selalu gigih dan ingin mendengar Yun Feng memanggilnya. Yun Feng pura-pura tidak mendengarnya. Dia menggunakan giok transmisi suara di masa lalu, tetapi sekarang, orang yang sebenarnya merengek padanya di depannya. Zhan Li menikmati dirinya sendiri meskipun dia tidak mendapatkan jawaban Yun Feng. Dia menikmati dirinya sendiri setiap hari. Jika Yun Feng benar-benar memanggilnya ayah suatu hari nanti, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Paman Zhan. Tidak seperti biasanya, Yao Yao tidak menempel pada Yun Feng, tetapi tetap bersama Lan Yi dan api kecil dari waktu ke waktu. Kulanyi sangat senang dalam pikirannya. Setan laut kecil yang posesif itu akhirnya melepaskannya. Kulanyi bisa mendekati Yun Feng tanpa rasa takut. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Yao Yao seperti ini, Kulanyi berharap situasi ini akan terus berlanjut.
Tiga binatang ajaib selalu bersikap dingin terhadap Zanli. Zanli tidak peduli tentang itu. Dia hanya peduli pada Yun Feng. Jika Kulanyi dan Yun Feng bukan pasangan, Paman Zan mungkin akan mengabaikannya juga. Setelah percakapan hari itu, beberapa binatang ajaib mengamati Zanli secara diam-diam. Masih ada perasaan represi yang samar-samar. Beberapa binatang ajaib juga sedikit khawatir dalam pikiran mereka. Jika Zanli menyembunyikan niat jahat, Yun Feng tidak akan cocok dengan orang ini, setidaknya tidak sekarang. Agak tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Paman Zan menyembunyikan niat jahat. Beberapa binatang ajaib mengamati dengan cermat untuk sementara waktu dan akhirnya memastikan bahwa Zanli benar-benar peduli pada Yun Feng. Api kecil dan Lan Yi tanpa sadar menghela nafas lega. Jika orang itu adalah musuh, dia akan terlalu rumit dan sulit untuk dihadapi. Setelah tinggal di Win Moon City selama tidak kurang dari 3 hari, Yun Feng siap untuk pergi. Sebelum dia pergi, Yun Feng pergi ke serikat pemanggilan. Ketika Ling melihat Yun Feng, dia sedang sibuk merekam sesuatu. Ketika dia melihat ke atas dan melihat bahwa itu adalah Yun Feng, dia tersenyum sedikit. Nona Yun, apakah kamu akan pergi? Yun Feng mengangguk. Ling juga orang yang menyembunyikan dirinya dengan baik dan terlihat lembut dan tidak berbahaya. Meskipun dia mengaku sebagai resepsionis kecil, apa yang sebenarnya? Ling meletakkan hal-hal yang dia sibukkan dan berjalan keluar. Pakaian kerjanya yang panjang dan pas membuatnya terlihat lebih lembut dan elegan. Kacamata di batang hidungnya menambahkan sedikit kelembutan. Ini adalah pria yang terlihat sangat ramah. Dia berbicara dengan sopan dan berperilaku baik. Hari ini, Yun Feng datang ke serikat pemanggilan sendirian. Kulanyi secara alami ingin mengikutinya, tetapi diikat oleh Zanli. Yao Yao juga tidak mengikutinya. Yun Feng kemudian menyadari bahwa Yao Yao tidak lekat seperti dulu beberapa hari ini. Dia tidak tahu apa yang harus dirasakan dalam hatinya, tetapi dia tampak sedikit kecewa. Ada apa, Nona Yun? Apa yang Ling katakan mengganggu pikiran Yun Feng? Dia tersenyum lembut. Tidak apa, aku memang akan pergi, tapi aku butuh bantuanmu dengan sesuatu sebelum aku pergi. Mendengar ini, Ling membungkuk sedikit. Nona Yun, Anda adalah tamu terhormat dari Union. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja padaku. Saya pasti akan melakukan apa yang saya bisa untuk Anda, apapun yang terjadi. Petik 2. Cahaya yang tidak biasa tampak melintas di matanya, yang tersembunyi di balik kacamata. Yun Feng tiba-tiba merasa bahwa apa yang dia katakan saat itu memiliki makna yang lebih dalam, dan bahkan senyum Ling memiliki makna yang lebih dalam. Tolong beri saya peta rincin dari Bright Moon Hall. Ling mengangguk. Tentu saja. Apakah Anda akan menjelajahi area Bright Moon Hall, Nona Yun? Tepat sekali. Kita hanya bisa menambah pengetahuan dan memperluas wawasan kita dengan traveling. Mendengar ini, Ling tersenyum dan mendorong kacamatanya. Berbicara tentang peningkatan pengetahuan dan perluasan wawasan, saya dapat merekomendasikan sebuah acara untuk Anda, Nona Yun. Perjalanan ini akan bermanfaat. Yun Feng mengangkat alisnya. Ling berkata dengan senyum elegan, konvensi pemanggil akan diadakan dalam 5 tahun. Ini adalah konvensi yang diadakan setiap 100 tahun sekali di benua barat. Nona Yun, Anda tidak boleh melewatkannya. Petik 2. Konvensi pemanggil. Itu memang benua barat. Konvensi seperti itu tidak mungkin ada di benua timur. Summoner di benua timur tidak lebih dari 10. Mereka bahkan tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Nona Yun, Anda tidak tahu detailnya, bukan? Mari saya jelaskan. Konvensi pemanggil diadakan setiap 100 tahun. Lokasi konvensi tidak tetap. Hanya mereka yang mendaftar untuk konvensi pemanggil yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Jika tidak, mereka tidak akan bisa masuk. Ada semua jenis kegiatan di konvensi, termasuk pertukaran pengetahuan dan komunikasi binatang ajaib. Tentu saja, ada juga kontes. Berapa banyak bintang yang jatuh dalam 100 tahun terakhir? Berapa banyak bintang baru yang muncul? Ini adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Tidakkah Anda setuju, Nona Yun? Ling berkedip dan Yun Feng terkekeh. Kamu mungkin mendapatkan sesuatu yang lebih di konvensi pemanggil. Apakah Anda ingin berpartisipasi, Nona Yun? Ling tersenyum lembut dan meminta pendapat Yun Feng. Kemudian, dia memikirkan sesuatu. Benar, ada kontes peringkat di konvensi. Summoner yang mendapat tempat pertama dapat langsung dipromosikan menjadi pimpinan serikat pemanggilan.
Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di benua barat, itu pasti akan jauh lebih nyaman dan menghemat banyak waktu Anda. Petik 2. Bab 573, Mencari Seseorang, 1. Konvensi pemanggil sangat menggoda. Bukan hanya komunikasi antara para pemanggil. Yang lebih menarik Yun Feng adalah hadiah untuk kejuaraan. Jika dia memasuki kepemimpinan serikat pemanggilan, akan lebih mudah baginya untuk menemukan cabang keluarga Yun di benua barat. Bagaimanapun, kekuatan yang dia miliki akan memungkinkan dia untuk berhubungan dengan orang-orang secara lebih luas. Secara alami, akan ada juga orang-orang dari dua aula lainnya. Ini akan jauh lebih cepat dan lebih nyaman daripada mencari satu demi satu area. Ukuran benua barat mirip dengan benua timur. Keduanya sangat luas. Ada semua jenis desa dan kota yang tersebar di sana. Jika Yun Feng mencari mereka satu persatu, mustahil baginya untuk menemukannya tanpa menghabiskan waktu lama. Selain itu, dia harus mencari dengan hati-hati dan dia tidak bisa melewatkan satu sudut pun. Jika dia berlebihan, dia juga akan menarik kecurigaan. Namun, jika dia bisa mendapatkan posisi seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. Saya hanya seorang kultivator mandiri. Apakah itu baik? Tanya Yun Feng. Ling tertawa. Ada 8 kursi di kepemimpinan Summoner Union. 3 aula masing-masing memiliki 2 kursi, sementara 2 lainnya disediakan untuk pembudidaya independen dan pemanggil yang tidak ingin dibatasi oleh aturan. Jumlah pemanggil yang dimiliki ketiga aula serupa, tetapi pemanggil independen tidak bisa diabaikan. Para pembudidaya mandiri juga sangat kuat. Lagi pula, banyak summoner menyukai kebebasan. Yun Feng mengangguk. Jadi itu masalahnya. Dia mengira bahwa 3 aula membagi semua pemanggil. Dia tidak menyangka bahwa akan ada sekelompok pembudidaya independen yang bukan milik salah satu dari 3 aula. Summoner yang menyukai kebebasan. Haha, sepertinya dia harus berjuang untuk kursi ini. Apakah Anda berencana untuk mendaftar, Nona Yun? Tanya Ling pelan. Yun Feng mengangguk. Kurasa aku tidak akan melewatkannya. Ling tersenyum lembut. Saya harap Anda akan kembali ke Win Moon City dalam 5 tahun. Saya akan memberitahu Anda lokasi acara di sini. Meskipun saya ingin memberi Anda nomor saya, serikat pemanggilan memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk menerima tamu. Tolong jangan keberatan, Nona Yun. Petik 2. Yun Feng mengungkapkan pemahamannya. Resepsionis Union harus sangat berbeda dari resepsionis biasa. Tanggung jawab Ling bukan hanya penerimaan. Ling menawarkan Yun Feng peta rincin aula bulan cerah. Peta menunjukkan lokasi yang tepat dan dirinci ke desa-desa dan ladang. Dengan peta ini, akan sulit bagi Yun Feng untuk tersesat di wilayah Bright Moon Hall. Terima kasih. Yun Feng berterima kasih padanya setelah menerima peta. Ling tertawa. Apa lagi yang kamu butuhkan, Nona Yun? Yun Feng menyimpan peta di tangannya. Dia masih memiliki pertanyaan yang lebih penting di benaknya. Bisakah para pemimpin serikat pemanggilan bertemu dengan para pemimpin serikat sihir? Ling melirik Yun Feng dengan rasa ingin tahu. Kamu benar, serikat pemanggilan dan serikat sihir lebih dekat. Secara alami, kita akan dapat bertemu dengan orang-orang dari serikat sihir. Jadi, apa kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Serikat Sihir? Ling mengangkat alisnya. Nona Yun ingin bertemu, Presiden Serikat Sihir. Yun Feng tersenyum. Tepat sekali. Ling terdiam beberapa saat dan tertawa kecil. Aku khawatir itu akan sedikit sulit. Bagaimanapun, Presiden itu selalu datang dan pergi secara misterius. Tidak ada yang tahu di mana dia akan muncul. Bahkan anggota senior Serikat Sihir tidak akan memiliki peluang besar untuk bertemu dengannya. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa setelah mendengar ini. Jika dia bisa bertemu Presiden Serikat Sihir dengan kursi di Serikat Pemanggilan, itu akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Namun, dia terlalu berharap. Di benua barat yang luas ini, seberapa besar kemungkinan dia bertemu dengan Presiden misterius Serikat Sihir? Mu Changhai, apa kemungkinan saya membangkitkan Anda? Ling memandang Yun Feng dengan hati-hati dan melihat bahwa Yun Feng sedikit mengernyit. Jejak senyum melintas di matanya. Bukan tidak mungkin Nona Yun bertemu dengan presiden itu. Hati Yun Feng cerah dan dia mendongak. Kamu punya cara. Ling mengangguk saat kacamatanya berkilauan. Menurut laporan terbaru, presiden telah muncul baru-baru ini. Yun Feng memandang Ling dan tahu bahwa berita ini tidak bisa bocor. Ling pasti mengambil risiko untuk menceritakannya padanya.
Sudut mulut Ling melengkung. Nona Yun, Anda benar. Memberitahu Nona Yun berita ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh resepsionis sepertiku. Namun, aku masih tidak bisa menolak permintaan Nona Yun. Ling membungkukkan badannya sedikit dan wajahnya tiba-tiba sangat dekat dengan Yun Feng. Dia menatap Yun Feng dengan penuh perhatian melalui lensa tipis kacamatanya. Aku benar-benar iri pada pengikutmu itu, Nona Yun. Jika memungkinkan, saya ingin bertukar tempat dengannya. Merupakan hal yang menyenangkan untuk bisa tetap berada di sisimu. Nada suaranya lembut dan sopan, dan dia tidak berlebihan sama sekali. Yun Feng, di sisi lain, merasa sedikit malu. Ling terkekeh dan berdiri. Untuk serikat pemanggilan dan saya sendiri, Nona Yun adalah tamu penting. Saya pasti harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda. Namun, karena sayalah yang memberi Anda informasi, saya pasti harus meminta sesuatu sebagai imbalan atas risiko saya. Petik 2. Yun Feng mengangkat alisnya sedikit dan melihat penampilan Ling yang lembut dan tidak berbahaya. Kembali, apa yang dia inginkan sebagai balasannya? Jika saya bisa melakukannya, saya tidak akan menolak, kata Yun Feng acuh tak acuh. Informasi ini sangat penting baginya. Satu-satunya kesempatan untuk menghidupkan kembali Mu Changhai adalah penyihir gelap tingkat Lord. Dia sudah bertanya-tanya, memang ada penyihir tingkat Lord di Serikat Sihir, tetapi tidak ada penyihir gelap. Satu-satunya adalah Presiden Misterius. Dia harus menemukannya, dia harus menemukannya. Apa yang kamu khawatirkan, Nona Yun? Saya tidak akan meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang keterlaluan. Saya tidak akan memberi Anda waktu yang sulit. Ling tersenyum tenang. Saya mendengar bahwa Presiden telah muncul di suatu tempat di timur baru-baru ini. Dia tampaknya berada di dekat sebuah desa bernama Ganbi. Saya benar-benar tidak tahu mengapa dia pergi ke sana. Desa Ganbi di timur. Yun Feng ingat nama ini di benaknya. Ini adalah satu-satunya petunjuk sekarang. Meskipun dia tidak tahu apakah Presiden masih ada di sana, Yun Feng harus melakukan perjalanan ini. Bahkan jika dia gagal, dia harus mencoba yang terbaik. Bab 574, Mencari Seseorang, 2. Terima kasih. Yun Feng berterima kasih kepada Ling karena memberitahunya berita itu dari lubuk hatinya. Ling tersenyum kecil. Kamu terlalu baik, Nona Yun. Ini adalah informasi yang saya berikan secara pribadi, dan ini juga untuk kepentingan saya sendiri. Adapun harganya, saya akan memberitahu Anda ketika Anda datang untuk menemukan saya 5 tahun kemudian. Petik 2. Yun Feng tercengang. Ling menyentuh kacamata di pangkal hidungnya. Jangan khawatir, Nona Yun. Aku tidak akan mempersulitmu. Saya harap Anda dapat menemukan presiden itu dengan sukses. Jika Anda benar-benar menemukannya, tolong katakan padanya untuk berhenti berlarian. Orang-orang dari Serikat Sihir sangat ingin menemukannya. Yun Feng mengangguk sambil tersenyum. Ling membungkuk sedikit. Saya harap Anda akan lebih kuat dalam 5 tahun ke depan. Jika Anda ingin menang, Anda harus memberikan segalanya. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat tinggal. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Ling berbalik dan kembali ke bisnisnya. Dia sepertinya tidak mengatakan sesuatu yang berarti saat itu. Yun Feng tersenyum lembut dan berjalan keluar dari serikat pemanggilan. Ling yang sibuk menundukkan kepala, perlahan mengangkat kepalanya. Kacamata di hidungnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dan bibirnya yang tipis melengkung perlahan. Wanita seperti itu benar-benar tak tertahankan, meskipun dia belum sepenuhnya dewasa, dia sudah menjadi bunga popi. Ling perlahan menundukkan kepalanya. Apakah aku sudah diracuni? Saat Yun Feng kembali, dia merasa suasananya agak aneh. Kulanyi dan Zhan Li sedang duduk bersama dan berbicara dengan suara rendah. Suasananya cukup harmonis, tetapi binatang ajaib berbeda. Ini adalah pertama kalinya Yun Feng menyadari ada yang tidak beres dengan Yao Yao. Pada saat ini, Yao Yao bersama Lan Yi dan Little Fire, tinggal sedikit lebih jauh. Ketika dia melihat Yun Feng, mata Yao Yao tiba-tiba menjadi cerah, tetapi dia tidak terburu-buru seperti biasanya. Yun Feng berjalan dengan sedikit cemberut. Ketika dia datang ke sisi Yao Yao, yang telah berubah menjadi bentuk manusia, tiba-tiba menerkam ke dalam pelukan Yun Feng dan memeluk Yun Feng dengan erat, terlihat sangat terikat. Yun Feng membelai rambut panjang lembut Yao Yao dan memandang api kecil dan Lan Yi dengan sedikit aneh. Ada apa dengan Yao Yao? Api kecil menggerakkan sudut mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Lan Yi tersenyum. Mungkin dia membutuhkan elemen air. Lagi pula, agak merepotkan bagi iblis laut untuk hidup di darat. Petik 2. Yun Feng akhirnya ingat bahwa Yao Yao tidak mendekatinya beberapa hari ini dan elemen airnya juga tidak menyelimutinya. Melihat Yao Yao dalam pelukannya, Yun Feng tersenyum. Elemen air biru muda kemudian muncul dari tengah telapak tangan Yun Feng dan perlahan menutupi seluruh tubuh Yao Yao. Yao Yao mengusap wajah kecilnya dengan puas dan terlihat sangat nyaman. Wajah kecilnya penuh kelucuan dan dia sepenuhnya bergantung pada Yun Feng. Yun Feng memegang tubuh anak kecil Yao Yao dan membiarkannya meringkuk dalam pelukannya dan bertingkah lucu. Apakah kamu tidak akan mengontrak iblis laut ini, putriku? Suara Zanli tiba-tiba terdengar. Ekspresi puas Yao Yao segera membeku di sana. Dia tidak bisa membantu tetapi memeluk Yun Feng lebih erat dengan tangannya. Telinganya hampir berubah menjadi sirip setan laut. Yun Feng membelai rambut Yao Yao dengan nyaman dan Yao Yao akhirnya sedikit tenang. Yao Yao masih muda. Saya tidak berpikir dia bisa menanggung kontrak dengannya sekarang. Petik 2. Zanli melirik Yao Yao. Tapi ini adalah iblis laut. Di benua barat, beberapa summoner yang bijaksana akan memperjuangkannya jika mereka melihatnya. Ada rasa dingin di sudut mulut Yun Feng. Mereka akan bebas untuk mencoba. Zanli tertawa terbahak-bahak. Tidak buruk, tidak buruk. Putri saya memang seperti saya. Siapapun yang ingin mencurinya, biarkan mereka mencoba. Kulanyi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yun Jing lebih serius. Paman Zan ini adalah pembuat onar. Jika Feng Feng benar-benar memiliki ayah seperti itu, dia akan sakit kepala. Yun Feng menjelaskan kemana dia akan pergi selanjutnya dan mengeluarkan peta terperinci yang diberikan Ling padanya. Zanli melihat peta dengan hati-hati dan terkekeh. Peta ini sangat detail. Itu pasti dibuat di tangan seorang master. Orang yang memberimu peta ini sangat membantumu. Wajah Kulanyi menjadi gelap. Dia memikirkan pria berkacamata di serikat pemanggilan. Meskipun dia tampak lembut, Kulanyi tahu betul bahwa pria itu juga berpenampilan serigala seperti domba. Hanya saja kulit dombanya sangat kentara, sedangkan pria itu tersembunyi lebih dalam. Anda sedang mencari presiden serikat sihir. Aku belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Akan sangat bagus jika kita bisa bertemu dengannya kali ini, kata Zanli. Hati Yun Feng tidak bisa membantu tetapi tenggelam sedikit. Meskipun Zanli tidak memberitahunya dengan tepat siapa dia di benua barat, tidak sulit untuk menebak bahwa identitasnya pasti cukup tinggi. Bahkan Zanli belum pernah melihat presiden serikat sihir. Bisakah dia benar-benar menemukannya kali ini? Setelah memutuskan perjalanan mereka, semua orang segera berangkat. Yun Feng juga sedikit cemas. Jika mereka sedikit terlambat, apakah presiden misterius itu akan pergi begitu saja? Dia tidak ingin gagal, tetapi tidak ada banyak harapan. Desa Ganbi terletak di sudut timur laut wilayah Aula Bulan Cerah. Itu adalah tempat dengan sangat sedikit orang. Bagaimanapun, itu hanya sebuah desa kecil dan ekonomi di daerah itu tidak terlalu bagus. Bahkan kota terdekat membutuhkan waktu tempuh 2 hingga 3 hari. Memang agak sulit dipercaya bahwa presiden akan muncul di tempat seperti itu. Yun Feng tidak punya waktu untuk menyelidiki hal lain. Dia bergegas dengan gila-gilaan sampai ke desa Ganbi. Tubuhnya benar-benar berubah menjadi garis panjang tak berujung saat dia terbang melintasi langit. Dia bertemu beberapa pembangkit tenaga listrik di sepanjang jalan, tetapi pembangkit tenaga listrik ini semua menyerah dengan patuh dan membiarkan Yun Feng dan yang lainnya pergi. Mereka semua sedikit terkejut dalam pikiran mereka. Siapa sebenarnya orang-orang itu? Mengapa mereka semua begitu menakutkan? Perjalanan lancar dan tidak ada hambatan. Tidak ada yang berani menghentikannya. Yun Feng hanya membutuhkan waktu 1,5 hari untuk mencapai desa kecil terpencil di timur laut ini. Dia agak bingung. Seperti apa sebenarnya wajah presiden itu? Siapa namanya? Apa karakteristiknya? Apakah dia benar-benar seorang pria? Yun Feng tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa dia adalah penyihir gelap. Yun Feng dan rekan-rekannya berhenti di langit di atas desa-desa Ganbi dan melihat ke bawah ke desa kecil yang damai dari atas. Bagaimana dia bisa lupa bahwa dia tidak bisa merasakan elemen gelap sama sekali? Bagaimana dia akan menemukan presiden ini? Yun Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh ke Little Fire. Little Fire adalah Fire Cloud Wolf yang bermutasi. Tidak hanya memiliki elemen api, tetapi juga elemen gelap. Api kecil, bisakah kamu merasakan elemen gelap di sekitar?